Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir di modul ke-9 mengenai inovasi industri dan infrastruktur. Di segmen ini kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana posisi kita dalam pencapaian SDG nomor 9 dibandingkan dengan negara lain. Jadi semacam raport Indonesia lah kalau dibandingkan dengan negara lain. Kalau dilihat secara umum, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dalam pencapaian SDG nomor 9 gitu. Jadi kalau dilihat masih merah tulisannya, walaupun secara progres Indonesia sudah menunjukkan adanya perbaikan, sudah menunjukkan adanya perkembangan, walaupun masih dirasakan tidak cukup untuk akhirnya mencapai goal terkait dengan pencapaian SDG nomor 9 ini di 2030. Nah, dari indikator keberhasilan secara umum ini, ada beberapa indikator-indikator yang lebih detail membahas bagaimana performa Indonesia dalam pencapaian SDG. Yang pertama adalah terkait dengan populasi orang yang menggunakan internet. Jadi, kalau dilihat di Indonesia, memang masih ada tantangan dalam pemerataan akses internet di Indonesia. Walaupun demikian, dirasakan saat ini memang masih ada masalah, tapi intervensi yang dilakukan pemerintah dianggap mampu untuk pada akhirnya di tahun 2030 akan mencapai target itu. Jadi sudah pada track yang baik dan pada tahun 2030 dianggap mampu mencapai target yang ingin dicapai. Indikator keberhasilan yang lain adalah terkait dengan bagaimana subskripsi atau pendaftaran akses telekomunikasi dengan broadband atau dengan adanya internet gitu. Jadi Indonesia sebagai negara yang hampir semuanya sudah memiliki akses terhadap telepon seluler, dan kalau dilihat ini targetnya sudah hijau gitu. Jadi hampir semua orang di Indonesia sudah memiliki akses terhadap internet dan sudah dalam track yang baik untuk pencapaian SDG ini sampai ke 2030. Jadi usahanya masih sudah baik dalam pencapaian akses telepon seluler di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan logistik performance index gitu. Jadi ini terkait dengan bagaimana infrastruktur terkait dengan perdagangan dan transportasi. Indonesia masih memiliki tantangan di sini ditandai dengan warna kuning, dan kalau dilihat dari skornya masih dianggap stagnan gitu. Jadi kenapa dianggap stagnan? Karena usaha-usahanya memang masih belum menunjukkan adanya perkembangan, walaupun kalau secara program sudah dicoba dibangun pusat-pusat logistik, pelabuhan-pelabuhan baru, tapi memang masih dianggap belum cukup untuk nantinya mencapai target SDG terkait dengan logistik di tahun 2030. Dan kita juga masih banyak masalah terkait dengan logistik, misalnya waktu proses uh, logistik di Indonesia yang masih dianggap terlalu lama. Jadi ada dari sisi uh, infrastrukturnya dan bagaimana penanganan logistik itu bisa dilakukan dengan lebih cepat atau perdagangan dengan lebih cepat. Indikator yang selanjutnya adalah mengenai universitas yang diakui secara global gitu. Jadi dianggap di sini ranking THE, Times Higher Education. Indonesia masih memiliki tantangan dalam pencapaian universitas atau perguruan tinggi yang berskala internasional. Masih banyak tantangannya, dan tren informasinya juga tidak terlalu banyak didapatkan karena memang tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia yang masuk ke ranking dunia gitu. Jadi memang masih banyak tantangan-tantangan supaya perguruan tinggi di Indonesia bisa mencapai standar yang sama dengan negara-negara lain di dunia. Lalu selanjutnya adalah mengenai publikasi gitu. Jadi terkait dengan bagaimana negara-negara Indonesia mampu menghasilkan publikasi yang berkualitas. Di sini rapotnya masih orange gitu, yang menunjukkan masih ada tantangan yang signifikan. Dan kalau dilihat dari usahanya memang sudah ada peningkatan untuk mencapai peningkatan publikasi, akan tetapi masih dianggap kurang kurang besar atau kurang
peningkatannya masih kurang banyak dibanding untuk mencapai target ini di tahun 2030. Lalu indikator yang lainnya adalah mengenai dana yang dikeluarkan untuk riset dan development atau riset dan pengembangan. Jadi Indonesia ini rapotnya masih merah karena memang belum ada peningkatan dana riset yang signifikan terkait dengan GDP. Jadi GDP (Gross Domestic Product) Indonesia yang dialokasikan untuk riset dan inovasi itu memang masih kecil dan nilainya tidak terlalu banyak berubah dari tahun ke tahun itu. Jadi di sini nilainya rapotnya masih merah. Jadi walaupun Indonesia masih memiliki tantangan-tantangan, kita lihat bagaimana progres Indonesia yang dicapai saat ini dan memang masih perlu perlu intervensi-intervensi yang lain supaya kita bisa mencapai target SDG nomor 9 di tahun 2030. Itu saja materi terkait dengan pengembangan berkelanjutan di modul 9 mengenai inovasi industri dan infrastruktur. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih.